Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Ketidakmampuan melahirkan sama. Kebanyakan orang tidak akan bisa mengatakan ini tanpa ditertawakan, tetapi tidak dengan Luminous Master. Dia tidak dapat dihentikan sejak permulaan. Begitu banyak yang kalah darinya termasuk yang paling berbakat di generasi ini. Bahkan para Everlast yang perkasa dari generasi sebelumnya gagal menang. Secara keseluruhan, menyebutnya sebagai orang nomor satu di generasi ini tidaklah berlebihan. Oleh karena itu, orang lain tidak dapat memahami kesepiannya, keinginannya untuk menemukan musuh yang layak, atau bahkan petarung yang lebih kuat. Memiliki saingan yang kuat bukanlah ancaman dalam pikiran. Padahal, hal tersebut bisa menjadi motivasi dirinya untuk terus maju dan bekerja lebih keras lagi. Gol ini akan membuat masa depannya lebih luar biasa. Itulah alasan mengapa dia hanya ingin melawan Li Qiye saat ini, musuh dari generasi seperti dirinya. Benua dan artefak abadi tidak begitu penting. Li Qiye sambil tersenyum menatap mata Luminous Master. Dia sangat familiar dengan ini. Itu tidak mencakup kecintaan pada pertempuran, hanya keinginan untuk mendapatkan musuh yang layak. Kaisar abadi yang dia latih saat itu juga memiliki ekspresi yang sama. Kurasa aku bisa menghiburmu. Apa yang harus saya lakukan untuk merangsang potensi Anda semaksimal mungkin? Li Qiye tersenyum. Segalnya. Luminous Master berpikir sejenak sebelum menjawab dengan serius. Kalau begitu, ini akan menjadi pertarungan yang cepat. Saat aku berusaha keras, mungkin kamu akan berubah menjadi abu. Li Qiye tersenyum. Luminous Master telah memikirkan kemungkinan ini sebelumnya tetapi masih terguncang. Sikap santai Li Qiye menunjukkan bahwa pria itu memiliki keyakinan penuh untuk mengalahkannya. Eksistensi pada level mereka tidak memerlukan kesombongan atau kerendahan hati yang membabi buta. Li Qiye hanya menyatakan fakta. Terlebih lagi, Luminous Master cukup kuat untuk mengukur kekuatan sejati Li Qiye. Musuh yang bisa membunuh. Pikiran itu saja sudah membuatnya bersemangat. Sangat sedikit yang bisa dengan tenang menghadapi kematian. Orang-orang yang benar-benar tidak peduli entah terpelintir atau tidak punya pilihan lain. Luminous Master juga tidak demikian sehingga ekspresi menjadi kaku. Sementara itu, beberapa penonton menjadi tidak senang, terutama para penggemar Luminous Master. Sudah sangat angkuh sebelum pertarungan dimulai. Salah satu dari mereka berkata, mayoritas orang-orang abadi percaya bahwa Li Qiye pasti memiliki kekuatan seorang nenek moyang. Namun, kepercayaan dirinya saat ini membuat mereka melirik diri mereka sendiri. Apakah dia benar-benar kuat? Mustahil. Mereka sangat berharga. Karena kekuatan Luminous Master terdokumentasi dengan baik, para ahli top ini merasa sulit membayangkan Vierces dengan mudah dibunuh. Pancaran cahaya saat ini masih tetap terang. Luminous Master akhirnya mengambil keputusan dan menatap ke arah Li Qiye, batu yang bertahan selama 1.000.000 tahun tidak lebih dari sebuah batu, sama sekali tidak ada artinya. Yah, batu tidak bisa memahami keindahan sinar terangnya. Biarlah, ayo bertarung. Li Qiye mengangguk. Terima kasih, Saudara Dao. Luminous Master menangkupkannya di sekitarnya, tampak bersemangat. Dunia tiba-tiba dipenuhi dengan semangat pertarungannya. Seolah-olah itu tidak berasal dari dirinya melainkan dari langit dan bumi. Semangat bertarungnya berbeda dengan Metal King War God. Yang terakhir ini selalu menunjukkan semangat bertarungnya seolah ingin memberitahu dunia bahwa dia sangat ingin bertarung dan memprovokasi dia akan berakhir dengan pernikahan klan. Kenyataannya, semangat bertarung Luminous Master jauh melampaui Dewa Perang. Namun, dia memiliki kendali yang cukup untuk menjaganya tetap tenang seperti udara di sumur bahkan selama pertempuran. Dia tidak kenal takut dalam situasi paling berbahaya atau saat menghadapi lawan terberat, selalu siap bertarung sampai akhir. Perbedaan ini membuatnya menjadi seorang mengobarkan yang lebih hebat dari Dewa Perang. Dao berani, aku akan berusaha keras. Ekspresi cerahnya membuat orang lain berpikir bahwa dia penuh dengan kehidupan. Ini bukan berarti dia putus beberapa waktu lalu. Dia hanya bertransformasi dari eksistensi tertinggi menjadi pemuda berdarah panas berusia 20 tahun, kembali ke tahun-tahun awalnya. Masa kesombongan dan kepercayaan diri yang dibiarkan adalah saat terbaik dalam hidup seseorang. Li Qiye berkomentar sambil tersenyum, baiklah,
saya akan menunjukkan puncak Dao. Puncak Dao. Luminous Master terguncang oleh komentar yang mendominasi ini. Li Qiye terdengar percaya diri seolah-olah dia tak terkalahkan sepanjang masa. Pertarungan antar nenek moyang akan segera terjadi, jangan sampai ketinggalan. Para penonton berteriak kegirangan. Baik tua maupun muda tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Pertarungan tingkat ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi banyak keterampilan, kehidupan yang layak dijalani. Sedangkan bagi kaisar sejati dan kaisar sejati, menyaksikan hal ini sangat bermanfaat untuk pencarian dao mereka. Siapa yang mau melewatkan hal seperti ini? Oleh karena itu, semua orang menaruh perhatian penuh, tidak ingin melewatkan satu detail pun. Tentu saja, mereka cukup pintar untuk mundur dari Sky Ruins dan kembali ke Sky Pass. Kehancuran hasil pertarungan ini sungguh tidak nyata. Mungkin Evergreens bisa mati karena gelombang kejut tersebut. Jadi, kembali ke Sky Pass adalah pilihan teraman. Banyak sistem mulai membangun platform DAO sementara di Sky Pass sehingga murid-muridnya dapat melihat dengan lebih baik. Murid biasa biasanya tidak akan bisa melihat satu hal pun. Kedua nenek-nenek ini terlalu jauh dan terlalu cepat. Mereka membutuhkan cermin surgawi untuk mempelajari apapun. Li Qiye mulai melayang ke reruntuhan langit dengan Luminous Master tepat di belakangnya. Mereka tidak ingin melibatkan orang yang tidak bersalah jadi pertarungan di luar angkasa adalah pilihan terbaik. Belum ada pihak yang memancarkan aura tak terpecahkan mereka selama dimulainya pertarungan ini. Keluarkan senjatamu. Kamu bukan tandinganku yang bertarung dengan tangan kosong. Li Qiye tersenyum. Memperbaiki. Luminous Master mengeluarkan kapak besar dan meletakkannya di bahunya. Hanya suaranya saja yang menunjukkan betapa beratnya itu. Yah, itu sudah terlihat jelas karena gagangnya sebesar pegunungan, wilayahnya mencapai benua. Dia sebesar semut dibandingkan senjatanya. Menyebut kapak ini raksasa saja tidak cukup. Ia sangat besar, dan kolosal. Jika dibandingkan, majikannya terlihat lebih kecil dari seekor semut. Beberapa penonton justru khawatir dia akan dihancurkan menjadi pasta daging oleh senjatanya sendiri. Untungnya, dia memegangnya di bahunya tanpa masalah, masih terlihat santai. Ingat, dia tidak memiliki tubuh yang kekar dan berotot. Jadi, senjata ini seharusnya terlihat tidak cocok dengannya. Anehnya, orang-orang justru menganggap keduanya adalah pasangan alami, cocok satu sama lain. Kesan pertama yang mereka dapatkan adalah satu kata, tak terpecahkan. Ya, sepertinya hanya senjata hebat ini yang bisa menandingi dominasi Luminous Master. Sky Splitter adalah namanya, yang ditinggalkan oleh nenek moyang perunggu, yang mampu membelah langit dan memisahkan bumi. Kata guru bercahaya dengan tenang, pemecah langit. Semua orang menganggap nama ini cocok. Seolah-olah kapak itu diciptakan khusus untuk sesuai dengan nama ini. Namun, para ahli yang lebih tua menjadi terkejut, ini bukan hanya sekedar nama, kapak ini benar-benar dapat membelah langit. Nenek moyang perunggu lahir di zaman kuno, terlalu tua untuk diberi tanggal tertentu. Dia berada di tingkat keabadian. Rumor mengatakan bahwa dia mungkin menjadi anggota The Semvirat jika dia dilahirkan kemudian. Kapak ini ditinggalkan olehnya, tidak diketahui apakah dia penciptanya. Senjata yang bagus. Li Qiye mengangguk setuju. Mendapatkan pujian seperti itu dari Li Qiye tentu saja tidaklah mudah. Dia tidak akan bereaksi terhadap sembarang senjata leluhur. Tolong keluarkan senjatamu, Dao Broter. Guru bercahaya tetap menghormati. Belum ada yang cocok, coba kulihat. Li Qiye menggaruk kepalanya sebelum mencari. Bukankah dia terlalu ceroboh? Kata salah satu penonton yang tidak puas. Mereka adalah penggemar Luminous Master dan berpikir bahwa Li Qiye sedang melakukan suatu tindakan untuk menjadi keren. Apakah dia ingin bertarung dengan tangan kosong melawan kapak itu? Seorang ahli merasakan hal yang sama. Tentu saja, beberapa leluhur tidak berpikir demikian. Li Qiye belum pernah menggunakan senjata sejak debutnya. Satu-satunya yang disampaikan adalah pedang pertobatan. Memperbaiki. Li Qiye akhirnya menampilkan senjatanya, tombak. Tidak menggunakan senjata sedikit tidak sopan. Li Qiye tersenyum dan melihat senjatanya, ini seharusnya baik-baik saja. Kerumunan orang terkejut mendengar Li Qiye menyindir bahwa dia akan baik-baik saja bertarung tanpa senjata melawan Luminous Master dan kapak leluhurnya. Keyakinan seperti itu sungguh sulit dipercaya. Menghadapi Luminous Master saja sudah cukup sulit menjelaskan tanpa Sky Splitter. Banyak yang mulai menatap tombaknya.
Warnanya hitam dari atas ke bawah dengan racun yang berputar-putar, jelas lahir dari kegelapan. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa benda ini berbahaya. Tombak ini berasal dari tanah terlarang. Luminous Master menjadi terkejut juga. Kamu tahu barang-barangmu. Ia lahir di Fiendis Ground, senjata yang sangat berbahaya. Li Qiye mengangguk dan tersenyum. Tanah jahat. Mereka yang mengetahui tempat ini menjadi ketakutan. Ya, itu pasti monster di antara senjata. Gumam abadi. Fiendis Ground cukup berbahaya hingga mengejutkan orang ketika mendengar namanya. Terima kasih telah mempertimbangkannya. Mari kita mulai. Luminous Master tahu bahwa Li Qiye bermaksud hormat dengan mengeluarkan senjata ini. Pria itu jelas percaya diri bisa mengalahkannya tanpa siapapun. Meski begitu, dia tetap mengeluarkan sesuatu yang cukup mengesankan. Pergi. Li Qiye tersenyum. Racun mengerikan yang melayang di sekitar tombak tampak seperti hantu yang ingin keluar. Tombak khusus ini diambil dari Solar Daoist dengan nama Terra Damnation. Izin kalau begitu. Luminous Master menarik napas dalam-dalam dan memegang kapaknya dengan kedua tangannya. Luminous Master mulai memancarkan aura nenek moyangnya seperti air pasang. Proses ini tidak memiliki ledakan keras dan ringan. Namun, bahkan mereka yang berada di Sky Pass pun menjadi membeku karena auranya. Tenggorokan mereka dicengkeram oleh tangan tak kasat mata. Mereka merasa seperti ikan di talenan. Mereka tidak punya kesempatan untuk melawan. Faktanya, mereka bahkan tidak bisa berlutut untuk menyembahnya saat ini. Ledakan. Aura itu akhirnya meletus dengan kekuatan penuh. Dia berubah menjadi penguasa 9 langit dan 10 bumi, matahari dan menopang 3000 dunia. Benda langit melayang di sekelilingnya bahkan di reruntuhan langit. Posisinya menjadi sumber banyak galaksi. Semua keberadaan perlu disujud di hadapannya. Mereka tidak memiliki keberanian bahkan untuk menatap lurus ke arahnya. Ini adalah Luminous Master, makhluk yang mampu menghancurkan dunia atau menggali ruang tanpa batas. Tuan bercahaya. Beberapa orang tiba-tiba menjadi emosional setelah melihatnya, menangis air mata kebahagiaan. Mati. Dia mengeluarkan raungan yang dapat mengintimidasi para dewa atau keberanian-keberanian naga sejati. Ledakan. Kapak itu hanya dikurung secara vertikal ke depan. Langit yang tinggi terbelah. Kilatan petir meluncur keluar seperti galaksi dari atas dengan cara yang menakjubkan. Para penonton tentu saja menjadi ketakutan. Mereka merasa seolah-olah tubuh, sistem, dan dunia mereka telah terkoyak. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton. Hal ini membuat mereka menyadari betapa serangan itu tidak ada duanya. Sementara itu, Li Qiye tetap acuh tak acuh dan mengangkat tombaknya. Ledakan. Dunia kegelapan muncul dengan banyak iblis dan hantu, siap membiarkan dunia kehidupan. Penonton kembali terkejut, ketakutan. Ledakan. Kapak tersebut segera membelah dunia gelap ini menjadi dua bagian, membunuh jutaan iblis dalam proses dan membawa cahaya kembali ke dunia. Memperbaiki. Sky Splitter menghantam Eternal Damnation secara langsung dan percikan api pun beterbangan. Setiap percikan api dapat menghancurkan seluruh planet atau melelehkan sebagian galaksi. Peluncuran yang dihasilkan tampak seperti kembang api terindah dalam sejarah. Ini adalah pemandangan paling menakjubkan yang pernah disaksikan beberapa orang dalam hidup mereka. Setelah asap dan api menghilang, mereka melihat tombak berhasil menghentikan kapak. Kekuatan Sky Splitter jauh melebihi senjata leluhur biasa. Ini berlaku bahkan pada tingkat keabadian. Kekuatannya ditambah ayunan penuh dari Luminous Master menghasilkan tebasan sesuai dengan namanya, membelah langit. Itu cukup untuk membagi sistem yang kuat menjadi dua bagian. Jika terjadi dampak langsung, Sky Splitter seharusnya cukup tajam untuk mencuat senjata leluhur lainnya. Namun, kutukan abadi berhasil menghentikan tanpa mengalami kerusakan apapun. Orang bisa melihat betapa kuatnya tombak ini. Terbuat dari bahan apa? Dilihat dalam ruang hampa, orang akan mengira bahwa tombak sebenarnya lebih unggul dari kapak. Orang-orang menarik napas dalam-dalam setelah melihat ini. Mereka tidak mengetahui asal mula muasal tombak ini karena tidak mengatur Sky Splitter. Pada saat yang sama, mereka memikirkan bagaimana Fierces memilih senjata secara acak. Sebenarnya dalam ilmu pengetahuan sebenarnya. Sebaliknya, para ahli sebenarnya menempatkan fokus mereka pada Fierces, bukan pada tombak. Mereka menyadari bahwa Li Qiye tidak bergerak sama sekali akibat hantaman itu meskipun ada ayunan yang merusak. Dia hanya berdiri di sana dan dengan santai memblokirnya. Pergi.
Li Qiye memutar tombaknya dan menekan kapaknya terlebih dahulu sebelum menusukkannya ke Luminous Master. Langkah ini tampaknya tanpa pemikiran namun tetap mengandung kekuatan yang besar. Ledakan. Benda langit di sekitar Luminous Master langsung hancur akibat tusukan tersebut. Cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di seluruh langit dalam bentuk gelombang. Waktu mengalir mundur. Teriak yang abadi setelah melihat ini. Li Qiye tidak melakukan merit law untuk pembalikan waktu. Hanya tombaknya saja yang membuat domain temporal mengalir mundur, menghasilkan kilatan terang kemanapun tombak itu pergi. Mengaktifkan. Luminous Master membalas dengan mengangkat kapaknya ke langit hingga sudut vertikal lainnya ke arah tombak. Ledakan. Lebih banyak partikel temporal yang hancur akibat serangan mereka. Ini berakhir dengan Luminous Master dikirim terbang, menembus dinding temporal. Aliran kacau mengalir seperti sungai yang berkelok-kelok kemanapun dia pergi. Penonton kesulitan bereaksi terhadap adegan ini selain membiarkan mulut mereka terbuka lebar. Ada yang merasa tercekik, seperti terserang guratan dan hampir jatuh ke tanah. Pertarungan antar nenek moyang terlalu hebat. Sistem akan hancur jika itu terjadi di silsilah abadi. Hal yang paling mengejutkan adalah Luminous Master dikirim terbang setelah satu dorongan. Begitu banyak orang yang memandangnya sebagai panutan mereka, berpikir bahwa ia telah mencapai prestasi terbaik di generasi saat ini, sebuah puncak yang tak tertandingi. Namun, dia kehilangan pertukaran pertamanya. Penggemarnya sendiri merasa bahwa merekalah yang diterbangkan. Mungkinkah Vierses menjadi nenek moyang tingkat abadi? Salah satu penonton menyaksikan kagum. Hal ini seharusnya tidak mungkin terjadi karena akan terlalu kejam bagi penontonnya. Sudah lama sejak aku merasa sebaik ini. Luminous Master berdiri di antara pendingin. Meskipun sinar keemasannya bersinar tak stabil, dia terlihat sangat bersemangat. Kondisi mental orang lain akan mempengaruhi secara negatif. Lagi pula, dari menjadi tak terpecah sepanjang hidup mereka hingga dikalahkan pada lengkah pertama. Luminous Master, sebaliknya, menjadi lebih berinvestasi dalam pertarungan. Semangat bertarungnya melonjak. Dia tidak akan menyesal mati dalam pertempuran saat ini setelah menemukan musuhnya. Tidak buruk, pukulanmu cukup layak untuk melakukan perlawanan. Li Qiye mengangguk. Orang-orang pasti akan mengecamnya beberapa waktu lalu karena melontarkan komentar arogan tersebut. Sayangnya, mereka tidak mengatakan apapun sekarang karena dia terlihat tidak terpecahkan saat ini. Kekuatanmu sangat besar, aku belum pernah melihat yang seperti ini. Akan sangat tidak sopan jika saya tidak menggunakan Grand Dao saya dan lebih-lebihkan diri saya sendiri. Kata guru bercahaya. Dunia memujimu karena kecemerlanganmu, mari kita lihat Grand Dao-mu. Li Qiye tertawa. Itu tidak sebanding dengan orang bijak di masa lalu tapi aku akan dengan senang hati menunjukkannya padamu. Guru bercahaya tersenyum. Penonton kembali sadar dan menjadi bersemangat kembali. Dia akan menggunakan Grand Dao-nya. Semua mata terbuka lebar untuk mengantisipasi. Grand Dao Luminous Master sangat cemerlang. Dia mencapainya dan melompat keluar dari Grand Dao milik Immortal Bronze Mountain. Dia memenuhi syarat untuk membuat sistemnya sendiri tetapi belum melakukannya. Ia menjadi tak terkalahkan setelah membuktikan Dao-nya sehingga dunia jarang melihatnya lagi. Itu sebabnya semua orang menjadi sangat bersemangat. Berdengung. Dia mengingat kembali auranya, baik kehadiran nenek moyang maupun cahaya ilahi. Bintang-bintang dan 3000 dunia juga lenyap, begitu pula hukumnya. Dia sepertinya mengalami nenek moyang dari nenek moyang menjadi manusia fana. Semua yang dipermasalahkan pernah menjadi manusia biasa. Mereka memperoleh kekuatan melalui pelatihan dan pemukulan. Saat ini, atrofi budidaya terjadi pada Luminous Master. Orang-orang akan bertanya-tanya apakah dia masih orang yang sama jika bukan karena ekspresi tekad dan pandangan yang dalam. Meskipun dia tampak seperti pemuda fana, temperamen dan asal-usulnya tetap tidak berubah, tetap seperti nenek moyang. Sosoknya perlahan hancur seperti butiran salju di bawah sinar matahari, akhirnya berubah menjadi udara dan meresap ke dalam tanah. Dia adalah bagian dari dunia ini sekarang, individu tersebut sepertinya sudah tidak ada lagi. Namun, semua orang merasakan sesuatu yang sangat ajaib. Dia sepertinya berada di mana-mana, bukannya menghilang. Daun yang jatuh. Guru bercahaya. Apakah itu ringan? Juga guru bercahaya. Begitu pula dengan setitik debu. Orang-orang melihat sekelilingnya dan merasakan kehadirannya di sekelilingnya.
Tidak ada yang bisa melihat Luminous Master yang asli seolah-olah dia telah menghilang ke udara. Daerah itu menjadi sunyi, suasananya digantikan oleh perasaan menyesakan. Mereka merasa seolah-olah hidup di bawah bayang-bayangnya. Kapanpun mereka melihat ke atas, mereka bisa merasakan sesosok tubuh melihat besar ke bawah. Tekanan yang tak terlihat seperti ini bisa membuat seseorang menjadi gila atau memaksanya untuk menyerah. Luminous Master telah kembali ke asal dan menarik semua aura nenek moyang dan kekuatan ilahi miliknya. Sayangnya, keadaan barunya ini ditonton penonton. Dunia dan semua penghuninya hidup di bawah pemerintahannya. Asal-usul bercahaya. Ini adalah Grand Dao-nya, semua hukum kembali ke asalnya. Kata yang abadi. Mereka yang pernah mengalami Grand Dao ini sebelumnya masih merasa takut. Mereka tahu betapa hebatnya nenek-nenek moyang ini. Di antara para penonton sebenarnya ada Evergreens tak terpecahkan yang pernah kalah dari Grand Dao ini sebelumnya. Mereka masih mengingat aura Grand Dao ini dengan baik. Tentu saja mereka patut berbangga karena setelah menjadi nenek moyang, ia jarang perlu menggunakan Grand Dao miliknya dalam pertarungan. Fakta bahwa mereka cukup beruntung untuk kalah dari Grand Dao ini adalah bukti kekuatan mereka. Itu telah lolos dari batas gunung perunggu abadi dan dapat membuka sumber dao baru untuk sistem lain. Meletus. Sinar cahaya keemasan muncul entah dari mana dengan kekuatan yang cukup untuk memikul berbagai dunia. Satu orang keluar dari sinar ini, Luminous Master, meskipun berbeda dari biasanya. Sebelumnya, dia jelas merupakan nenek moyang tertinggi. Saat ini, orang yang keluar dari sinarnya tampak muda dan bersemangat. Dia membawa temperamen sederhana yang bisa bertahan selamanya. Saat dia keluar dari sinar ini, seluruh waktunya kembali ke saat dia berusia 18 tahun. Terlepas dari apakah dia datang dari masa lalu atau masa depan, dia akan tetap memiliki bentuk muda seperti ini. Izin, Saudara Dao. Dia muncul di hadapan Li Qiye dan langsung melepaskan serangan telapak tangan vertikal, langsung dan sederhana. Rasanya seperti serangan seniman bela diri fana saat bertanding, tidak memiliki ledakan keras dan retakan. Meskipun demikian, serangan biasanya mencakup segalanya, tiga dewa dan seluruh penghuninya. Setiap orang merasa dirinya terbang ke udara, mereka dan dunia sedang diangkat oleh Luminous Master. Tangannya dan segala sesuatunya menjadi senjata pamungkas. Bayangkan saja kekuatan di balik ayunan ini memiliki beban yang setara dengan tiga dewa. Itu seharusnya cukup untuk menghancurkan tuan terkuat menjadi pasta daging, atau bahkan setitik debu. Li Qiye membalas dengan menusuk tombaknya dengan kedua tangannya untuk menghentikan tangan yang masuk. Ledakan. Dampaknya menimbulkan gempa besar di mana-mana. Tombak itu sedikit bengkok sementara Li Qiye terjatuh ke belakang. Bayangkan saja, Sky Splitter gagal merusak Eternal Damnation sebelumnya namun Luminous Master berhasil melakukannya. Bagaimanapun, entitas yang tercakup dalam serangan sebelumnya sangatlah berat. Luminous Master selanjutnya melancarkan serangkaian pukulan, bertindak sebagai tornado yang tak terhentikan. Seolah-olah ketiga dewa itu membanting ke arah Li Qiye. Bam, 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 bam. Kutukan abadi sedang dibengkokkan hingga batasnya karena serangan itu. Tombak itu dibengkokkan berulang kali dan akan berubah kembali ke tampilan semula. Namun, karena kesibukan Luminous Master yang tanpa henti, posisi membungkuk tidak dapat kembali dengan cukup cepat. Ini mungkin akan pecah jika ini terus berlanjut. Titik dampaknya telah mengumpulkan kekuatan selama ini. Setelah mencapai batasnya, ia meledak dan langsung menuju ke arah Li Qiye. Ledakan. Dia terhempas ke dalam hamparan kosong, menghancurkan satu demi satu dimensi. Ketika dia keluar dari satu dimensi ke dimensi lain, orang-orang melihat tubuhnya dikelilingi oleh kekacauan primordial. Bintang-bintang juga dihancurkan dalam proses dengan cara yang mempesona. Pukulan itu cukup kuat tidak hanya untuk menghancurkan ruang angkasa tetapi juga mengembalikannya ke asalnya. Sangat kuat. Salah satu penonton berteriak setelah melihat ini, mengira satu pukulan saja sudah cukup untuk membunuh, apalagi serangan tanpa henti. Penggemarnya menjadi cukup bersemangat hingga wajahnya memerah. Ya, begitulah caramu melakukannya. Beri dia pelajaran. Guru bercahaya tidak ada duanya. Salah satu dari mereka mengangkat tinju ke udara dan melingkarkan tangan. Itu benar. Kamu tidak kacau. Penggemar lainnya ikut-ikut bergabung, beri pelajaran pada pria sombong ini. Luminous Master akan selalu menang. Mereka tenggelam dalam gayanya yang tak terpecahkan dan bernyanyi dengan gila-gilaan.
Tuan bercahaya, kemenangan selamanya. Nyanyian ini menggema di Sky Pass. Para ahli dari generasi sebelumnya dan para leluhur tersenyum kecut setelah mendengar ini. Beberapa orang mungkin bersimpati karena Luminous Master telah mendominasi dalam beberapa tahun terakhir. Li Qiye terbang dalam waktu yang lama dan Luminous Master memanfaatkan ini. Dia menyusul dan menggenggam tangannya lagi ke arah kepala Li Qiye tanpa menunjukkan belas kasihan. Li Qiye tidak memiliki pertahanan sementara masternya sangat cepat. Kelihatannya tidak bagus. Banyak yang diminta. Serangan yang berhasil pasti akan berakhir dengan kematian. Memperbaiki. Nyanyian pedang yang berat bergema seolah-olah banyak cikal bakal pedang terbentuk di 3000 dunia. Pedang Dao yang berat muncul dan mengelilingi Li Qiye seperti penghalang pertahanan bumi. Ledakan. Diluncurkan. Diluncurkan. Luminous Master tidak mengalah dan memukul Dao beberapa kali. Namun, Dao ini sangat tebal dan tangguh. Itu bersinar dengan kilau perunggu, tampak abadi. Kesibukan Luminous Master gagal melakukan terobosan. Besarnya bumi. Li Qiye meraung dan mengaktifkan Dao pedangnya, akhirnya melancarkan serangan. Li Qiye berjalan di atas pedang Dao dan berubah menjadi pedang abadi. Dao telah terakumulasi bahkan sebelum dia memiliki pedang di tangannya. Rasanya setua langit dan bumi. Memperbaiki. Hasilnya, semua pedang mulai beresonansi. Para ahli merasakan pedang mereka sendiri terbangun, tampaknya memiliki spiritualitas. Gemuruh. Para pengguna pedang tiba-tiba jatuh ke tanah. Hal ini bukan disebabkan oleh kekuatan eksternal, pedang mereka menjadi terlalu berat dan menyeret mereka ke bawah. Ini sangat menakutkan semua orang. Pengguna secara pedang alami memahami pedang mereka sebaik mungkin dibandingkan siapapun selain memiliki penguasaan sempurna. Lalu kenapa pedang mereka menjadi begitu berat? Seolah-olah itu bukan milik mereka lagi. Memperbaiki. Li Qiye akhirnya mengangkat kedua tangannya dan mendekatkannya ke bawah. Tebasan ini bergantung pada berat murni, tidak ada yang lain. Retakan. Besarnya pedang menghancurkan ruang dan waktu seiring dengan siklus karma dan ingatan. 3 dunia abadi tentu saja berat. Sayangnya, rasanya seringan bulu dibandingkan tebasan ini. Pedang Dao ini melampaui segalanya dalam hal berat. Bahkan dunia yang paling masif pun dimulai dari satu titik. Pedang Dao ini seberat permulaan itu dan banyak lagi. Luminous Master terkejut melihat Dao yang luar biasa ini. Dia meraung dan memahami Yin dan Yang, lalu hidup dan mati, melemparkan semua kedekatan ini ke depan. Mungkin menekan 9 langit dan 10 bumi. Eksistensi dalam 3 dewa tidak bisa bernafas. Ledakan. Tebasan tersebut memotong berbagai afinitas dan mengenai nenek moyang. Menghasilkan ledakan yang merusak. Darah berceceran di angkasa, tampak indah namun tenggelam. Dia dikirim terbang entah berapa lama. Bekas luka yang tak terhapuskan tetap ada di angkasa. Luminous Master melindungi dirinya dengan afinitasnya tetapi masih menderita luka yang parah. Yang lainnya akan mati di tempat. Akibatnya, para penonton secara alami merasa cemas. Beberapa menjadi lumpuh di tanah. Yang lebih lemah kesal setelah melihat kekuatan gila ini. Semua orang senang pertarungan ini terjadi di Sky Ruins. Jika tidak, banyak sistem akan hancur. Brengsek. Salah satu nenek moyang mendapatkan kembali akalnya dan berkata, siapa sebenarnya yang bisa menghentikan tes itu tadi? Bahkan Luminous Master dan Grand Dao-nya pun tidak. Dorongannya menjadi pasti, tidak lagi memiliki keberanian untuk menyembunyikan. Sulit untuk menggambarkan tebasan itu dengan apapun selain tak terpecahkan. Luminous Master akhirnya kembali. Dia batuk darah tapi masih terlihat tenang. Berat tebasan itu tiada taranya, teknik apa ini? Dia memuji. Pedang finalitas, salah satu dari 9 Dao. Li Qiye tersenyum dan berkata, pedang finalitas, semuanya berakhir dengan pedang. Benar sekali, tebasan itu sungguh luar biasa. Luminous Master berkata sambil menatap Li Qiye, aku bukan tandinganmu dalam hal Grand Dao. Kekuatanmu jauh melebihi kekuatanku. Banyak yang berdiri di sana dengan membayangkan setelah mendengarnya ketika rasa dingin merambat di punggung mereka. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang percaya pada Luminous Master dan para penggemarnya. Mereka merasa sangat tidak nyaman dan stres, bahkan sedih. Mereka tahu bahwa Luminous Master telah menerima kekalahan dari Vierces. Mereka mengira sebagai jenius yang tiada taranya di generasi ini, puncak yang sangat tak terjangkau. Jadi, kenyataannya terlalu sulit untuk diterima. Sebaliknya, Luminous Master bertanding dengan cukup baik dan tidak mempengaruhi penonton.
Bagaimanapun, menjadi nenek moyang berarti mengalami banyak cobaan. Kalah adalah bagian dari menjadi seorang pejuang. Ditambah lagi, dikalahkan dalam duel yang adil dengan seseorang yang lebih kuat. Tidak ada yang mengarahkan tentang hal itu. Ini bukan masalah besar. Li Qiye tersenyum. Sikapnya yang acuh tak acuh ini terlalu berat untuk diterima. Mengalahkan nenek moyang seperti Luminous Master tidak terbayangkan bagi kebanyakan orang, suatu kehormatan yang tiada taraf dan pencapaian yang patut dibanggakan. Namun, Li Qiye tidak peduli sama sekali seolah-olah itu hanyalah hari biasa baginya. Jika nenek-nenek moyang bisa dikalahkan dengan mudah, lalu bagaimana dengan seluruh dunia? Dari sini, mereka bertanya-tanya siapa yang akan menjadi musuh yang layak bagi Li Qiye. Kekalahan ini merupakan suatu kehormatan, saya hanya menyesal masih memiliki satu jurus yang belum terpakai. Kata guru bercahaya. Hiburannya tiba-tiba menemukan harapan lagi setelah mendengar ini. Luminous Master masih menyembunyikan sesuatu yang lain. Seorang pakar menjadi bersemangat. Sepertinya kamu sangat yakin dengan langkah ini. Li Qiye menjadi tertarik. Tidak, saya tidak yakin dengan langkah ini. Tapi, aku yakin padamu. Kata guru bercahaya. Oh, menarik. Li Qiye menjawab. Langkah ini adalah ciptaan terbaikku tapi terlalu berbahaya. Saya percaya tidak ada seorang pun yang bisa bertahan sampai hari ini. Luminous Master mengungkapkan dengan ekspresi serius. Para penonton menarik napas dalam-dalam. Seseorang seperti Luminous Master tidak akan membuat komentar yang tidak berdasar. Langkah ini sungguh mengerikan. Saya ingin merasakan dan melihat betapa menakjubkannya hal itu. Li Qiye tersenyum. Langkah ini tidak hanya berbahaya bagi lawan tapi juga bagi saya. Guru bercahaya merenung. Para penonton saling bertukar pandang dengan takjub. Kedengarannya pencipta gerakan itu sendiri akan berada dalam bahaya, karena tidak memiliki kendali penuh atas gerakan itu. Seni terlarang yang akan merugikan kedua belah pihak. Seseorang yang abadi berspekulasi. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Nenek moyang telah menciptakan gerakan seperti ini untuk mengalahkan musuh yang lebih kuat dari mereka. Harganya tinggi, berpotensi fatal. Sayang sekali, kata Li Qiye. Tapi karena kamu ingin melihatnya, aku juga harus punya keberanian. Mata Luminous Master bersinar saat semangat bertarungnya kembali menyala. Jika kamu berani menggunakannya, aku bersedia menjadi targetmu. Li Qiye menyatakan. Baiklah, tidak mudah menemukan lawan yang tangguh, apalagi orang sepertimu yang juga bisa berperan sebagai guru. Saya tidak bisa meminta lebih lanjut. Luminous Master tertawa dan mengambil keputusan. Luminous Master sangat bersemangat, seperti mengalami momen paling memuaskan dalam hidupnya. Beberapa orang bisa memahami mengapa dia terlihat seperti itu, mirip dengan seorang sarjana fana yang mendapat nomor 1 dalam ujian resmi. Kalah seharusnya bukan momen yang menyenangkan. Orang lain mungkin akan merasa sedih saat ini, namun yang terjadi justru sebaliknya bagi sang master. Sebagai seorang nenek moyang, dia telah mengalami banyak peristiwa bahagia sebelumnya namun tidak ada yang membuatnya merasa seperti ini. Namun, hanya para Everlast atau pemberitahuan papan atas yang hadir yang memahami insentif. Menemukan musuh yang juga bisa berperan sebagai guru tidaklah mudah bagi nenek moyang yang tak terpecahkan seperti dia. Di sisi lain, kekalahan bukanlah masalah besar. Lebih jauh lagi, untuk memiliki seni terhebat namun tidak ada musuh yang layak. Itu adalah perasaan mengerikan yang mirip dengan pematung ulung yang menciptakan karya terbaik namun dia terpaksa menyembunyikannya dan menjadi satu-satunya orang yang bisa melihatnya. Hari ini, pematung akhirnya bisa menunjukkannya kepada seorang teman yang bisa menghargainya, sebuah momen yang benar-benar menggembirakan dalam hidup. Pertarungan semaksimal mungkin, apalagi yang bisa ditanyakan seseorang dalam hidup. Kata guru yang bersemangat itu. Semuanya mungkin melalui Dao, lakukanlah. Li Qiye tersenyum. Saya menamakannya Luminous Spark, di mana ada kehidupan, di situ ada cahaya. Kata sang master. Percikan bercahaya. Li Qiye berkumpul, dengan hati-hati merasakan ritme Dao pria itu. Nama itu sebenarnya tidak membuat penonton terkejut sama sekali. Luminous Master menganggap ini sebagai langkah terakhirnya dan hampir tidak dapat dihentikan. Menurut pendapat mereka, itu harus memiliki judul yang mendominasi. Percikan saja sepertinya tidak cukup dan agak umum, tidak sesuai dengan gengsinya. Sementara itu, beberapa leluhur yang kuat dan yang abadi menahan napas untuk merasakan ritme Dao-nya.
Hanya mereka yang berada pada level tertentu yang dapat merasakan keunikan ini, kekuatan pada level yang lebih tinggi. Kultivator biasa tidak dapat menyentuh alam ini. Jika ada kesempatan langka untuk mencapainya, mereka sudah hampir mati. Apa ini? Orang-orang besar memperhatikan ritme dao aneh yang menarik darinya. Rasanya seperti riak lembut di danau yang menyebar ke seluruh dunia. Perasaan ajaib ini sepertinya tidak berbahaya sama sekali. Faktanya, para petinggi ini berpikir bahwa tingkat kekuatan ini tidak sesuai dengan kekuatan Luminous Master. Nenek moyang ini mungkin bukan tandingan yang paling ganas, tetapi dia masih bisa dengan mudah menekan kucing atau menyebabkan kehancuran luar biasa. Saat ini, ritme dao ini tampak selembut mungkin. Tunggu, aku tidak bisa bergerak. Salah satu leluhur berteriak keheranan. Ini membuat semua orang menyadari bahwa mereka juga tidak bisa bergerak. Apa yang sedang terjadi? Apalagi Everlast yang kuat pun tidak bisa bergerak. Mereka menggunakan hukum prestasi terkuat mereka untuk melarikan diri tanpa hasil. Biasanya, pemenjaraan seperti ini sangat menindas dan jelas. Pada saat ini, kekuasaan yang bekerja tidak berwujud. Orang-orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka dipenjara sampai semuanya terlambat. Riaknya bekerja dengan lembut dan misterius. Selain itu, ia mampu mempengaruhi Evergreens dan yang lainnya. Mengapa aku merasa seperti sedang menjadi skandal saat ini? Kata yang abadi. Hal yang membara adalah harapanmu. Luminous Master berkata dengan lembut namun tetap membuat semua orang bergidik dan menjadi sangat takut. Cukup ajaib. Selama masih ada harapan, masih ada keinginan, dan itulah bahan bakar untuk mengikat. Li Qiye juga tidak bisa bergerak. Bukan dia yang menarik kita. Kita menarik diri kita sendiri. Salah satu leluhur memahami maksud Li Qiye dan menarik napas dalam-dalam. Beberapa orang besar, setelah mendengarnya, segera mencoba berbagai metode untuk memecahkannya. Sayangnya, cara-cara ini sepertinya tidak berguna. Mengapa? Karena tidak ada lawan yang bisa dilawan. Semuanya datang dari diri sendiri. Misalnya, seorang pejuang berotot dapat mengangkat apapun kecuali dirinya sendiri. Itu hal yang paling menakutkan tentang Dao ini. Bakar tanpa penyesalan, begitu pula keinginanku. Terima kasih telah melawanku, Dao Broter. Guru bercahaya menghela nafas. Engah. Dia tampak terbakar hingga ketiadaan, hanya menyisakan kilatan cahaya. Berdengung. Li Qiye langsung menyala, memasuki kondisi pertahanan yang kuat. Luminous Master sudah tidak ada lagi pada saat ini, hanya cahaya yang berkelap-kelip seukuran kacang kedelai dan hampir padam setiap saat. Meskipun sifatnya lemah, anehnya ia tetap terlihat abadi sambil menghabiskan semua keinginan di dunia ini. Hati, harapan, dan keinginan, semuanya ada bersama dan sedang terbakar. Lepaskan kami. Yang abadi merasakan ancaman itu dan berteriak. Engah. Yang lain mendengar suara nyala api dan melihat diri mereka terbakar. Tidak baik. Mereka mengaktifkan hukum prestasi yang kuat tetapi tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikan atau menghindari proses pembakaran. Mengapa seperti ini? Beberapa orang ketakutan setelah gagal menyelesaikan api. Setiap inci daging mereka terbakar, akhirnya menyebar ke otot dan tulang mereka, fondasi Dao, lalu nasib sebenarnya sementara mereka hanya bisa menonton. Kekuasaan dan harta yang tak terpecahkan tidak berguna di sini. Bahkan nenek moyang yang angkuh mulai panik ketika potongan abu jatuhan dari tubuh mereka. Berbagai keinginan dan emosi kita membara, ambisi, mendominasi bertahan hidup, cinta, benci, kebaikan, bahkan sedikit saja sudah cukup untuk mengobarkan api ini. Hatimu harus sedingin abu, tanpa harapan dan keinginan. Kalau tidak, itu akan membakarmu hingga menjadi ketiadaan. Yang abadi menyadari sifat api itu. Para ahli menyadari bahwa tidak ada batasan dalam kekuasaan dan hukum atau bahkan Grand Dao. Seseorang harus menjadi batu atau tidak memiliki emosi. Kalau tidak, kematiannya sepertinya tidak bisa dihindari. Tidak, ini mungkin tidak benar. Beberapa orang mulai berteriak sambil melihat tubuh mereka dibakar. Tidak, jeritan terdengar di seluruh dunia, dipenuhi dengan keputusasaan dan keengganan. Dihancurkan dengan teknik pamungkas atau dibunuh dengan harta karun yang tidak ada duanya adalah satu hal. Setidaknya mereka melawan kalah kekuatan absolut. Namun, tidak ada kesempatan untuk menahan nyala api ini. Mereka merasa seperti ikan di talenan, tidak berdaya dan putus asa. Bahkan nenek moyang yang kuat dan yang kekal yang tiada taranya pun menjadi sasaran terpesona. Pemandangan ini luar biasa.
Hampir setiap orang yang mengalami hal ini. Tidak ada seorang pun yang bisa bergerak 1 inci pun sambil mati karena keinginannya sendiri. Kedengarannya sulit dipercaya, tetapi semua ini terjadi secara real time. Keheningan menggagalkan negeri itu seolah-olah seluruh penghuninya telah terbakar menjadi abu. Ini berlangsung sangat lama sebelum disela oleh embusan napas yang keras. Semua yang mati akhirnya sedikit condong ke depan. Sensasi ini sungguh aneh. Mereka mengira mereka sudah mati sebelumnya, tapi sekarang itu tampak seperti mimpi. Aku baik-baik saja. Mereka langsung menunduk dan melihat tubuh mereka yang masih utuh. Pernah hidup. Seseorang berteriak dengan penuh semangat. Hidup kembali adalah perasaan yang luar biasa, tidak ada duanya. Mereka menyadari bahwa mereka bukanlah abu sekarang. Namun, lalu pengalaman apa itu sebelumnya? Mereka jelas merasakannya sampai ke tulang mereka. Itu karena Luminous Master penuh belas kasihan. Yang abadi dengan tenang berkata, dia tidak menyulut kita hanya mengalami ilusi di bawah kekuatan. Penonton menarik napas dalam-dalam sebagai tanggapan. Ini berarti Luminous Master bisa saja kembali ke hal yang sama, kecuali yang sebenarnya. Para kaisar dan kaisar yang tak bertanding akan tetap mati tanpa mampu melawan. Hidup mereka sepenuhnya berada dalam genggaman orang lain, ini adalah pemikiran yang menakutkan. Mereka memusatkan perhatian mereka ke arah pertempuran dan Luminous Master masih dalam bentuk kecil. Percikan bercahaya. Para penonton diam-diam kembali nama ini, sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Nama yang agak umum ini lebih mendominasi dan mengesankan dibandingkan apapun yang ada dalam pikiran mereka. Ledakan. Sebuah ledakan keras tiba-tiba membuat mereka semua bingung. Yang paling ganas masih menyala. Mereka melihat cahaya berdenyut datang dari Fierces jauh di dalam reruntuhan langit. Setiap inci tubuhnya terbakar sama seperti orang lain sebelumnya. Dia menggunakan teknik tertinggi dan berbagai prestasi hukum tetapi itu tidak menghentikan apinya. Bahkan monster seperti Fierces tidak bisa menghentikan teknik ini, apalagi mereka. Itu tidak bisa dihindari jika seseorang memiliki harapan dan keinginan. Salah satu leluhur berkata dengan sentimental. Luminous Master hanya berfungsi sebagai katalis. Harapan dan keinginanlah yang mengobarkan api. Merekalah yang bunuh diri, bukan Luminous Master. Seseorang yang berada di Fierces harus memiliki keinginan dan keinginan yang ambisius. Oleh karena itu, teknik ini menjadi lebih efektif. Langkah yang menakutkan. Orang-orang akhirnya menyadari mengapa Luminous Master begitu percaya diri dengan teknik ini. Itu telah melampaui batas kekuasaan dan Grendao. Ini adalah penemuan yang hebat secara historis. Apalagi mereka juga tahu kenapa dia ragu-ragu. Untuk menggunakan teknik ini, dia perlu menyalakan dirinya juga. Engah. Api Fierces akhirnya mencapai batasnya, yang berpuncak pada dia berubah menjadi abu. Dia meninggal. Salah satu penonton menyimpulkan. Yang paling ganas sudah mati. Seorang leluhur tidak dapat mempercayainya. Teknik ini gila. Bahkan permainan kata Fierces pun tidak bisa mengatasinya. Beberapa penonton terkejut, mengira ini adalah teknik terhebat yang pernah mereka lihat. Ledakan. Cahaya terang tiba-tiba muncul dari abunya dan beberapa istana terbang keluar. Lihat, istananya, dia masih hidup. Seseorang berkomentar, bagaimana ini bisa terjadi? Dia menjadi abu. Bahkan para leluhur pun tercengang. Semuanya pernah mengalami teknik ini dan gagal mengatasinya, meskipun dalam keadaan ilusi. Ledakan. Istana menekan satria, menghentikan semua teknik dan seni terlarang. Apa-apaan ini? Apa kalian melihat ini? Salah satu penonton berteriak. 13 istana. Rahang jatuh ke tanah karena tidak percaya. 13 istana benar-benar ada. Yang maha kekal menjadi beku. Pertama teknik yang menakutkan, sekarang keajaiban seperti memiliki 13 istana. Kerumunan tidak dapat menerima lebih banyak lagi. Semua orang tahu bahwa 12 istana adalah batasnya terlepas dari seberapa kuat seorang yang berkuasa. Begitu banyak nenek moyang cerdas yang muncul dalam sejarah, Gao Yang, orang suci yang sunyi, nenek moyang 5 elemen. Makhluk tak tertandingi ini hanya memiliki 12 istana. Saat ini, Fierces telah memecahkan kebijaksanaan konvensional dan batasan dalam budidaya. Sayangnya, ini bukanlah mimpi. 13 istana, senyata mungkin, sedang melayang di langit saat ini. 13 istana membuat dunia ngeri, menyebabkan orang-orang menjadi kosong.
Banyak sekali yang mengatakan tidak pernah terpikir untuk mendapatkan yang ke-13. Benar saja, memang demikian adanya. Tidak ada yang pernah melampaui batas keras 12 istana, baik kaisar tertinggi maupun nenek moyang yang cerdas. Setidaknya hal ini benar dalam catatan sejarah. Saat ini, keberadaan 13 orang telah mematahkan pemahaman semua orang mengenai istana. 13. Kerumunan tetap tercengang, tidak dapat menerima kenyataan ini. Ini tidak mungkin, kata seseorang meski menyaksikannya secara langsung. Istana terapung terlalu berat untuk ditampung. Banyak tokoh telah mencoba untuk menembus batas ini tetapi tidak berhasil. Jadi, apa yang dilakukan Vierses sungguh sulit dipercaya. Tidak ada yang tahu bagaimana dia mencapai prestasi ajaib ini. Yang paling ganas, apakah dia juga orang nomor satu dalam sejarah? Seorang yang abadi hanya merasakan rasa hormat. Mulai sekarang, dia akan menulis bagian panjang tentang dirinya di sungai waktu. Faktanya, tidak berlebihan jika menuangkan, prime, artinya dia adalah yang terhebat sepanjang masa. Yang paling ganas harus menjadi anggota Desemvirat. Seorang kaisar sejati berkata dengan lembut. Tidak, pencapaian ini cukup untuk memberikan tempat nomor satu. Kata Agung Abadi yang sudah usang. Beberapa justru menjadi emosional dan merenung. Mereka akhirnya mengangguk dan mengakui, berpikir bahwa evaluasi ini sudah tepat. Decemvirate adalah daftar para penggarap paling tak berkompetisi dan kontributor terbesar dalam 3 dewa. Hanya yang terbaik dari yang terbaik yang berhasil sampai di sini. Misalnya, Gao Yang, Desolate Sein, dan Fire Leluhur. Saat ini, tidak ada seorang pun yang menolak menyebutkan Vierses di antara mereka. Beberapa orang benar-benar percaya bahwa dia pantas mendapat tempat nomor satu karena memiliki sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti 13 istana. Ledakan. Istana-istana menyala dan berubah menjadi langit tiada taraf yang dipenuhi kekacauan primordial. Waktu dibalik demi penciptaan. Istana dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, sehingga Li Qiye menjadi penguasa segalanya. Banyak yang merasa seolah-olah dia telah melampaui segalanya, bahkan berdiri di atas langit yang tinggi. Mereka menyaksikan hamparan luas ini dengan takjub. Pembakaran paling dahsyat mulai mereformasi tubuhnya tetapi proses ini benar-benar berbeda dari yang lain. Waktu mundur, memungkinkan dia memulai dengan bersih tanpa masalah. Kembali paling sengit muncul di hadapan orang banyak. Nyala api pada dirinya sudah tidak ada lagi. Apalagi tidak ada sehelai rambut pun yang hilang. Sementara itu, 13 istana melayang di atas kepalanya, tampak cukup damai. Tidak ada yang berani bernapas dengan keras, mengira hal itu akan mengganggunya. Dia berdiri di sana tanpa mengerahkan keilahian atau aura. Dia juga tidak memiliki penghalang pertahanan, tampak seperti manusia biasa yang dapat ditemukan di mana saja. Tentu saja, seseorang tidak bisa menggunakan kata biasa atau umum untuk mendeskripsikannya ketika istana terapung ada di atas sana. Ini saja yang menjadikannya luar biasa, eksistensi tertinggi yang menuntut rasa hormat dan ketakutan. Dia adalah penguasa 3 dewa dan alam semesta saat ini. Vierses tidak perlu mengatakan apapun. Semua orang sudah tahu bahwa Luminous Master telah kalah. Namun, kalah dari Vierses dan 13 istananya adalah suatu kehormatan, bukan hal yang berjemur. Mampu melawannya saja sudah menunjukkan kekuatan seseorang. Yang paling intens telah menjadi semacam ujian bagi semua ketakutan, mirip dengan malapetaka. Level ini saja sudah membuktikan nilai seseorang. Ledakan. Istana-istana mulai terbang keluar dengan kekuatan yang cukup untuk menembus bahkan surga tinggi yang abadi. Mereka mengelilingi pancaran sinar keemasan yang merupakan Luminous Master. Engah. Cahaya menjadi stabil dan semua orang bisa mendengar suara api. Luminous Master muncul lagi, dikelilingi oleh hukum nenek moyang dan api. Dia jelas-jelas juga membakar dirinya sendiri, lebih dari sebagian tubuhnya telah berubah menjadi abu pada saat ini. Teknik bermata dua ini berada di luar kendalinya sekarang. Dia tidak bisa lagi mengotak-atik api ini dan tidak membutuhkan waktu lama sebelum kematiannya. Banyak yang bergidik melihat pemandangan ini. Seorang nenek moyang yang cerdas akan mati karena tekniknya sendiri, akhir yang cukup meninggal. Kesedihan menguasai beberapa anggota kerumunan karena Luminous Master layak dihormati. 13 istana. Nenek moyang memasang ekspresi dia. Ini jelas merupakan pertama kalinya dia melihat 13 istana, saya tidak menyesal dalam hidup setelah melihat keajaiban ini.
Kalah darimu adalah suatu kehormatan, sama halnya dengan mati di istana-istana ini. Dia tampak tenang dan tenang tanpa rasa takut meski sedang mengetuk pintu kematian. Berapa banyak orang yang bisa menghadapi kematian dengan cara ini? Anehnya, beberapa orang yang berpikiran menyimpang di antara kerumunan justru menjadi iri padanya. Bagaimanapun, semua orang pada akhirnya akan mati. Dibunuh oleh istana-istana ini akan menjadi cara yang heroik dan mengesankan. Berbagai emosi yang dirasakan penonton. Luminous Master memiliki banyak potensi masa depan. Begitu banyak yang mengamati dan memandangnya sebagai panutan dalam silsilah abadi. Sayangnya, dia akan mati dalam pertempuran hari ini. Meskipun demikian, ini adalah yang terbaik yang bisa dilakukan, mati bagi Fierces. Ada kata-kata terakhir. Li Qiye tersenyum dan memperhatikan. Kerumunan yang tegang menahan napas dan menatap, menunggu untuk mendengarkan. Kematian tidak bisa dihindari. Hanya saja Luminous Master masih terlalu muda. Dia punya banyak hal yang harus dilakukan dalam hidup. Luminous Master yang awalnya tenang tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi jadi dia menghela nafas dengan ekspresi sedih. Dia berbalik ke arah Creek King, kecantikan yang meremehkan kerajaan dengan sedikit rekannya. Saya tidak menyesal dalam hidup. Cukup beruntung untuk menikahmu adalah kebahagiaan dan kehormatan terbesar. Dia menatap istrinya dan berkata lembut dengan mata penuh cinta. Menjadi istrimu adalah hal paling menakjubkan yang pernah kulakukan dalam hidup. Mata Creek King juga dipenuhi dengan cinta saat dia merespons dengan lembut. Keduanya saling menatap dan waktu terhenti. Sementara itu, penonton menjadi sentimental dan berkata, pasangan ini adalah pasangan yang dibuat di surga, cocok satu sama lain dan membuat semua orang iri. Apalagi yang bisa ditanyakan seorang pria setelah menikah dengan seseorang seperti Creek King. Hal yang sama berlaku untuk wanita manapun dan Luminous Master. Momen lembut ini sepertinya akan berlangsung selamanya, tidak ada yang berani bersuara dan mengganggu cinta di antara keduanya. Mereka tidak membutuhkan kata-kata untuk mengungkapkan perasaannya, cukup satu tampilan saja. Beberapa waktu kemudian, Luminous Master akhirnya menarik dan melihat ke arah Zelong. Terima kasih senior karena telah melindungiku selama ini. Aku mohon maaf karena mengecewakanmu. Dia berkata, tidak, kamu adalah muridku yang paling berprestasi, harga diriku, kata Zelong. Aku mohon maaf karena telah mengecewakan kalian semua juga. Luminous Master kemudian memberi tahu anggota Immortal Bronze Mountain. Mereka berlutut dan membungkuk ke arah pemimpin mereka yang layak. Kata-kata tidak diperlukan bagi mereka untuk menunjukkan rasa hormat yang terbesar kepadanya. Nenek moyang dan yang kekal juga merasa sedih. Mereka telah memperhatikan nenek moyang muda ini selama ini. Karena aku hampir mati, bolehkah aku mengajukan permintaan, Dao Broter? Guru bercahaya dengan sungguh-sungguh bertanya pada Li Qiye. Nyala api akan membakar seluruh tubuhnya. Hanya abu yang akan segera tersisa. Apa itu? Li Qiye tersenyum. Saya tidak takut mati tetapi saya ingin keluar dengan cara tertentu jika Anda bersedia. Bantu aku dengan menggunakan kekuatan 13 istana untuk menghancurkanku. Kata guru bercahaya. Kerumunan itu menatap ke arah Li Qiye, menyadari bahwa Luminous Master ingin keluar dengan cara yang berbeda. Mati karena apinya sendiri terasa hambar dibandingkan kematian yang terhormat bagi 13 istana. Masih terlalu dini untuk membicarakan kematian. Li Qiye menenangkan dan menenangkan kepalanya. Luminous Master membeku sesaat sebelum tersenyum kecut, saya tahu betapa buruknya ciptaan saya, hanya kematian yang menunggu saya setelah dinyalakan. Apalagi makhluk abadi pun tidak bisa menyelamatkanku. Saya mungkin bukan makhluk abadi dan mungkin tidak ada satu pun di dunia ini, tetapi saya memiliki 13 istana. Li Qiye berkata dengan tenang. Kamu bisa menyelamatkanku. Luminous Master menjadi terkejut, begitu pula dengan semua penonton. Pertama, kecuali kemampuannya untuk melakukannya, Luminous Master masih menjadi musuhnya. Fierces tidak perlu menyelamatkannya saat dia bernafas karena teknik terlarangnya sendiri. Mereka mungkin tidak akan menyelamatkannya jika mereka berada di posisi Fierces. Aku sudah membunuh banyak orang jadi menyelamatkan satu bukanlah masalah besar. Ditambah lagi, ada banyak orang di dunia ini tetapi hanya sedikit yang menarik. Li Qiye menjawab dengan santai. Banyak yang menarik napas dalam-dalam dan menganggap Li Qiye layak dihormati. Dia kuat tetapi juga memiliki banyak pembenci. Namun, bahkan rencana ini sedikit lebih bisa ditoleransi. Ledakan.
13 istana tiba-tiba memancarkan cahaya yang cukup terang untuk mencapai seluruh dunia. Cahaya menyilaukan ini nenek moyang dan menstabilkan nyala api yang membakar dirinya. Zas. Istana tersebut kemudian memancarkan partikel cahaya yang berhasil menyelesaikan api. Dia benar-benar melakukannya. Bekerja. Tepuk tangan meriah terdengar. Luminous Master tidak dapat mempercayainya sama seperti orang lain. Nyala apinya yang menyala mulai mereda. Ledakan. Istana-istana kemudian menumpahkan kekacauan primordial dan memaksakan waktu sambil menambahkan kedekatan dengan kehidupan. Hamparan kacau ini mulai merekonstruksi tubuh Luminous Master. Ini memberikan jawaban yang jelas apakah Li Qiye bisa menyelamatkan Dahak atau tidak sehingga semua orang menghela nafas lega. Luar biasa, 13 istana memang istimewa. Komentar yang abadi. Mereka yang berada di level mereka tahu betapa tidak mungkinnya menghentikan nyala api itu. Hukum harta karun dan prestasi tidak ada gunanya. Namun, Fierces mengeluarkan apinya selain membantu Luminous Master menciptakan tubuh baru. Satu-satunya dalam sejarah, keajaiban sepanjang masa. Saya pikir kita tidak perlu bertanya-tanya bahwa hal ini dapat menciptakan lebih banyak keajaiban. Kata leluhur lainnya. Yang lain mengangguk setuju. 13 istana seharusnya jauh lebih ajaib dan mendalam dibandingkan dengan 12 istana. Karena itu, mereka menjadi penasaran, apalagi yang bisa dilakukan istana ini. Luminous Master yang diciptakan kembali masih sama, nenek moyang yang tiada taranya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda pesimisme atau kesedihan setelah kalah. Temperamen dan gayanya masih mendominasi seperti biasanya. Sorakan, teriakan, dan seruan emosional lainnya bisa terdengar. Beberapa orang kagum pada kemampuan 13 istana dan kemurahan hati Fierces dalam kasus ini. Hanya orang seperti ini yang layak dianggap nomor satu. Fierces memiliki hati seperti nenek moyang yang tiada taranya, dia cocok untuk mengambil alih. Kata salah satu leluhur. Yah, ada aspek luar biasa dari dirinya yang patut ditiru. Mereka yang sebelumnya tidak menyukai harus mengakui bahwa dia telah membuat pilihan yang baik. Banyak yang menganggap Fierces tidak terpecahkan saat ini selain menunjukkan belas kasihan dan kasih sayang jika diterapkan. Luminous Master tidak akan pernah berlutut kepada siapapun, tetapi hari ini akan tenggelam. Dia berlutut dan berkata, rasa terima kasih saya tidak terbatas karena Anda telah memberi saya kehidupan kedua. Jika Anda membutuhkan bantuan saya atau gunung perunggu abadi di masa depan, ucapkan saja. Creek King dan anggota Immortal Bronze juga membungkuk ke arah Li Qiye, pemandangan yang luar biasa dan patut ditiru. Seorang nenek-nenek moyang telah berjanji kesetiaannya, sama dengan sektenya, benar-benar kekuatan yang perkasa dan berguna. Fierces saja sudah cukup tak terkalahkan tapi dia juga punya banyak pendukung, Akademi Cahaya, Pengadilan Naga Sejati, Aula Panjang Umur, dan Perunggu Abadi juga. Dia tidak akan memiliki masalah dalam mengatur silsilah abadi dan dua dunia lainnya saat ini. Tiga dewa memiliki kendali baru sekarang. Salah satu penonton berkata dengan pelan. Orang-orang di sini percaya bahwa tidak ada seorang pun yang akan mencoba menghentikan Li Qiye untuk mengambil alih. Bagaimanapun mereka tidak berdaya. Fierces tidak perlu menduduki wilayah individu karena dia telah menjadi raja tanpa mahkota dengan otoritas penuh, tidak ada yang berani untuk tidak menaatinya. Kembali ke Skypass, banyak ahli dan bahkan nenek moyang juga kakek nenek. Mereka yang tidak setuju tetap memerintahkan kepala untuk menunjukkan sikap tunduk. Berdiri paling sengit di sana dengan tenang saat yang lain memberi hormat. Dia tidak memberikan tekanan apapun kepada penonton karena hal itu tidak diperlukan. Mereka dengan sepenuh hati menghormati keberadaan 13 istana yang dapat mengalahkan nenek moyang. Bangkitlah, tidak perlu melakukan ini. Li Qiye melihat sekelilingnya sebelum mengangguk. Kami bisa merasa tenang sekarang karena ada master sepertimu yang bertanggung jawab atas tiga dewa. Ini saatnya saya pensiun. Luminous Master berdiri dan berkata, sedikit emosional. Komentar tersebut mendapat dukungan yang layak. Karena Fierces sangat kuat, semua orang di generasi ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan, tidak heran mengapa Luminous Master merasakan keinginan untuk menyendiri. Saya hanya seorang pejalan kaki, datang ke sini dengan tergesa-gesa dan akan segera pergi. Saya tidak akan meninggalkan apapun atau melakukan apapun untuk dunia ini. Itu masih menjadi milik Anda dan membutuhkan usaha serta perlindungan Anda. Li Qiye menenangkan. Dao kakak,
dunia normal ini tidak dapat menahanmu. Jika ada yang abadi, kenaikan hanyalah masalah waktu bagi Anda. Luminous Master memahami Li Qiye dan akhirnya berkata. Beberapa Evergreens tersentak setelah mendengarnya. Itu adalah topik yang jarang dibicarakan di depan umum. Ada batasan untuk pertumbuhan mereka. Apa selanjutnya setelah mencapai titik ini? Banyak orang bijak dan nenek moyang memilih untuk memasuki hamparan tak dapat diseberangi, berharap ada jalan menuju kenaikan. Tentu saja, ini tidak lebih dari sekadar spekulasi belaka. Tidak ada yang abadi. Li Qiye menahan diri untuk tidak mendalami topik ini karena tidak diperlukan. Nenek moyang dengan hati-hati bersumpah sebelum mengangguk. Dia menghela nafas dan berkata, kamu benar, dunia ini masih membutuhkan kita. Ya, Li Qiye tersenyum. Bercakapan dengan orang pintar sangatlah mudah. Dia memusatkan perhatiannya ke kedalaman benua dengan menggali yang cukup dalam untuk menembus semuanya. Artefak macam apa itu? Luminous Master menatap ke arah yang sama. Itu berasal dari zaman kuno. Li Qiye tersenyum dan berkata, seperti yang Anda katakan, hal ini memiliki hubungan yang mendalam dengan sekte Anda. Coba lihat nanti. Lihat apakah Anda dapat memperoleh manfaat darinya. Saya akan mencoba. Luminous Master tidak berani sembarangan di benua misterius ini. Li Qiye akhirnya mulai bergerak lebih jauh ke tempat ini, sang master berada tepat di belakangnya. Yang paling ganas akan mengambil artefak abadi itu. Salah satu penonton berkata dengan iri. Apa itu? Rerumputan yang bisa memberikan keabadian. Atau buah abadi. Diskusi bermunculan di mana-mana. Orang-orang pasti menginginkan artefak yang mampu mengangkat nenek moyang ke tingkat berikutnya. Namun, persaingannya paling sengit saat ini. Memprovokasi dia saat ini berarti mencari kematian terlepas dari dukungan dan kekuasaan seseorang. Jadi jika benua ini memiliki hubungan yang erat dengan perunggu abadi, pasti usianya sangat tua. Perunggu abadi adalah salah satu ras tertua di dunia kita, beberapa orang percaya bahwa mereka ada pada era tiga makhluk abadi. Seseorang berspekulasi. Hal ini membuat orang saling bertukar pandang karena era ini hanya berada dalam mitos dan spekulasi. Tidak ada yang menyangkal bahwa perlombaan perunggu abadi sudah tua tetapi garis waktu pastinya masih belum diketahui. Para anggota ras ini sendiri tidak tahu. Aku sangat penasaran. Kata yang lain sambil menunggu dengan sabar. Zelong dan Krik King menjadi tegang juga. Mereka telah menganalisis dan memahami benua ini lebih dari benua lainnya. Namun, masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Mereka tidak bisa membuka tempat tertentu, sehingga hasil panen kurang. Namun, mereka percaya bahwa Li Qiye harus mengetahui cara membuka rahasia ini, dan memiliki keyakinan mutlak padanya. Hal ini terutama berlaku untuk Luminous Master. Dia melihat masuknya Li Qiye dan menyadari sesuatu, sedikit mengangkat ekspresi dan ekspresi menjadi konsekuensinya. Yang lain memperhatikan perubahan ekspresi tetapi tidak melihat sesuatu yang istimewa. Bersambung.